Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Ahmad Ibn Sabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas niyabah wawu anid dhammah, tanda-tanda rafa ya yang berupa wawu sebagai pengganti dhammah. Ya, sebelumnya kan kita sebutkan bahwa isim ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab gitu ya. Kemudian yang mu'rab ini itu ada 4 ya, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum ya, rafa, nasab, jar dan atau khafad dan jazm. Yang pertama yang rafa ini ditandai dengan 4 penanda ya. Penanda pertama adalah dhammah, ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah wawu ya. Yang ketiga adalah alif, yang keempat adalah nun ya. Dhammah dan wawu sudah selesai kita bahas, dan sekarang kita masuk ke penanda rafa yang ketiga, yaitu alif ya, sebagai pengganti dhammah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Niyabatul alifi anid dhammati ya, penggantian alif dari dhammah. Maksudnya tanda dhammah ini merupakan tanda asal dari rafa, kemudian alif ini adalah niyabah atau pengganti dari si dhammah ini. Baik, kapan kata yang rafa ditandai oleh alif ya sebagai pengganti dhammah? Baik, dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah di kitab beliau Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kata beliau, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan ya. Dan adapun alif ya, maka ia menjadi tanda untuk rafa'nya suatu kata gitu ya pada tasniyatul asma. Tasniyatul asma itu kata yang bersifat dualis atau double atau dua ya. Ya, fi tasniyatil asma. Tasniyatul asma ini maksudnya musanna ya. Khassatan, secara khusus. Ya, artinya alif ini hanya ada pada satu kondisi, yaitu ketika suatu kata bentuknya musanna ya, maka saat dia dirafa, rafanya pakai alif sebagai pengganti dhammah. Itu maksudnya ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita simak ya pemaparan dari Syekh Ahmad Ibn Sabit Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala ya. Kata beliau, aqulu, saya katakan, takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati niyabatan anid dhammati fi mawdi'in wahidin ya. Alif menjadi tanda untuk rafa'nya suatu kata sebagai pengganti dhammah ada pada satu tempat ya, wa huwa lismul musanna, dan ia adalah satu tempat yang dimaksud di sini adalah lismul musanna ya. Lismul musanna itu apa? Nah, dijelaskan di sini definisinya. Wa ta'rifuhu annahu ya, definisinya adalah kullus min dalla ala snaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajarrudi an hadhihi ziyadati wa atfi mithlihi alaihi ya. Kata beliau, musanna atau isim musanna itu adalah semua isim ya. Kullus min, semua atau setiap isim yang menunjukkan kepada dua ya, isnain atau isnatain, dua mudzakkar ataupun dua muannas, dengan tambahan di akhirnya ya.
salihun litajarrud, yang bisa ditanggalkan an hadhihi ziyadah, tambahan ini. Jadi tambahan alif alif nun, nanti tambahannya itu ya alif nun atau ya nun, tambahannya itu bisa dilepas gitu. Wa atfi mithlihi alaihi, setelah dilepas kata ini bisa diatofkan dengan kata yang semisal dengannya. Baik, mungkin ini masih agak repot kita mencernanya ketika kita hanya membacanya membaca definisinya saja tanpa kita melihat contohnya. Nah, nanti kalau ada contohnya di sini kita bawakan, insya Allah jadi lebih jelas nih. Oke, kita bawakan contohnya di sini. Nahwu, contoh. Ja'az zaidani, ya, telah datang 2 zaid. Telah datang 2 zaid. Wa qauluhu ta'ala, dan juga contoh yang lain, contoh yang ada pada firman Allah Ta'ala, qala rajulani, ya, 2 orang lelaki itu telah berkata. Surat Al-Maidah ayat 23. Ini contoh yang mudzakkar ya. Kemudian beliau bawakan contoh yang muannas. Safaratil hindani, ya, 2 hindun itu telah bersafar, ya, 2 orang yang namanya hindun, maksudnya ya, 2 orang yang namanya hindun itu telah bersafar. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, fihima ainani nadhakhatani, di dalamnya terdapat 2 mata air yang terpancar, ya. Baik, surat Ar-Rahman ayat 66. Ini contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis ya teman-teman ya. Jadi ada 4 contoh. Yang pertama adalah ja'az zaidani, kemudian qala rajulani. 2 contoh ini contoh untuk kata yang mudzakkar. Ya, az-zaidan, 2 zaid. Zaid kan mudzakkar ya. Rajulan, 2 lelaki. Ya, ini juga mudzakkar. Cuma bedanya yang ini kalimat biasa, yang ini firman Allah gitu dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian contoh ketiga safaratil hindani. 2 hindun itu telah melakukan safar, maksudnya 2 orang yang bernama hindun, ya, telah melakukan safar. Hindun muannas, ya, hindun muannas. Maka ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, fihima ainani nadhakhatani, di dalam keduanya, maksudnya 2 surga, ya, di dalam kedua surga tersebut, ainani nadhakhatani, ada 2 mata air yang keduanya terpancar, ya. Ain itu kan muannas ya, ya. Nadhakhatan yang di sini merupakan sifatnya, ini juga muannas, ada ta di sini ya. Jadi dua-duanya ini muannas. Bedanya kalau yang safaratil hindani ini kalimat biasa. Kemudian kalau yang ini, yang contoh keempat, fihi ma'ainani nadhakhatani, ini adalah contoh dari firman Allah Ta'ala. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini yang musannanya itu yang mana, ya. Di sini beliau jelaskan fakullun minaz zaidani wa rajulani wal hindani wa ainani wa nadhakhatani musannan, ya. Setiap dari kata ini, az-zaidani, rajulani, al-hindani, ainani, nadhakhatani, ini semuanya musanna kata beliau. Kenapa dikatakan musanna? Li'annahu ismun. Karena semuanya adalah isim. Ya, ini semuanya adalah isim dalla ala tsnaini aw isnataini, yang menunjukkan kepada 2 mudzakkar atau 2 muannas. 2 mudzakkar yang mana nih teman-teman? Yang ini az-zaidani dan ar-rajulani, ini 2 mudzakkar. Kemudian yang 2 muannas, maksudnya ini al-hindani, kemudian ainani, sebenarnya ada 3 nih, nadhakhatani, ya, malah ada 3 di sini ya. Jadi semuanya menunjukkan ya 2, al-hindani 2 hindun, ainani 2 mata, ya, 2 mata air maksudnya di sini ya. Nadhakhatani 2 hal yang terpancar, ya. Baik, kemudian beliau jelaskan di sini bisa babiz ziyadati lati fi akhirih. Mereka menjadi 2, dimaknai 2 karena sebab tambahan yang ada di akhirnya. Wahyal alif wan nun, yaitu huruf alif dan huruf nun nih. Alif nun yang ada di akhirnya. Alif nun, alif nun, alif nun, ini menunjukkan bahwa kata ini adalah kata berjenis musanna. Kata masuk dalam kategori kata yang musanna, ya. Pada contoh-contoh
ini fi hadhil amsilati, pada contoh-contoh yang tadi disebutkan. Ja'a zaidani, mana tambahannya? Alif nun. Qala rajulani, ini tambahannya alif nun. Kemudian safaratil hindani, tambahannya alif nun juga. Ya, fihima ainani nadhakhatani, ini alif nun alif nun. Jadi pada semua contoh yang tadi kita sebutkan tambahannya adalah alif nun. Kemudian wal ya wan nun, terkadang musanna ini tambahannya bukan alif dan nun, tapi tambahannya adalah huruf ya dan juga huruf nun. Fi nahwi, pada contoh berikut ini, ra'aitu zaidaini wa marartu bizaidaini. Aku melihat 2 zaid dan aku melewati 2 zaid. Ya. Ra'aitu az-zaidaini, yang mana nih? Yang musanna yang ini, ada tambahan ya dan nun di akhirnya. Kemudian wa marartu bizaidaini, ya, dan aku melewati si zaid, ada tambahan ya dan nun. Ini yang musannanya. Ya. Jadi kalau yang alif nun ini tambahan saat isim musanna ini dalam keadaan rofa. Ya, ketika dalam keadaan nasab dan juga jar atau khafad, maka tambahannya adalah ya dan nun. Nanti kita akan bahas insyaallah nanti ketika kita masuk pembahasan tentang alamatul nasab dan alamatul khafad. Baik, kemudian beliau lanjutkan kembali salihun lit tajrid ay at-tafriq. Tambahan ini bisa ditajrid. Ya, tajrid itu apa? Tafriq, ditanggalkan, dicopot, dipisahkan. Ya, tambahan yang tadi az-zaidani, mana tambahannya? Alif dan nun. Jadi alif dan nun ini bisa dicopot, ya, menjadi az-zaid. Ya, alif lamnya harus dibuang ketika dia dalam keadaan mufrad ya teman-teman ya. Zaidun. Ya, tapi ketika dia dimusannakan az-zaidani. Kenapa dia dikasih al? Kata para ulama, isim alam kalau sudah dimusannakan, ya, maka menjadi nakirah. Ya, isim alam zaidun itu kan ma'rifah. Tapi kalau dia dibuat musanna harus dikasih al, az-zaidani, supaya ma'rifahnya kembali. Ya, karena kalau enggak dikasih al, zaidani gitu aja, maka dia nakirah. 2 zaid tapi nakirah. Nah, kalau mau dikembalikan ma'rifahnya mesti dikasih al. Nah, itu penjelasan para ulama ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan tajrid di sini adalah tafriq, bisa dicopot, bisa dipisah. Ya. Az-zaidani, alif nunnya bisa dicopotkan, dibuang gitu ya. Rajulani, alif nunnya bisa dibuang jadi rajulun gitu. Al-hindani bisa dibuang, alif nun jadi hindun. Ya. Ainani juga sama, alif nunnya bisa dibuang menjadi ainun. Ya, nadhakhatani juga sama, alif nunnya bisa dibuang menjadi nadhakhatun. Kalau dibuang berarti dia mufrad. Ya, kalau dibuang berarti dia otomatis menjadi mufrad. Ya, kalau dibuang menjadi apa? Coba kita lihat di sini. Fataqulu zaidun wa zaidun. Ya, zaid dan zaid. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau alif nunnya dibuang, ya, alif nunnya dibuang, zaidun gitu ya. Zaidun itu 1. Kalau mau dibuat musanna, maka boleh kita katakan az-zaidani tambahan alif nun, atau diatofkan zaidun wa zaidun, maknanya sama, 2 zaid. Itu maksudnya ya. Zaidun wa zaidun maksudnya 2 zaid. Zaidun wa zaidun sama maknanya dengan az-zaidani. Gitu ya. Rajulun wa rajulun, laki-laki dan laki-laki. Daripada diucapkan seperti ini, rajulun wa rajulun, ya lebih baik diringkas menjadi rajulani. Nah, gitu ya. Baik, kemudian wahindun wahindun, hindun dan hindun. Nah, daripada repot hindun dan hindun, hindun wahindun, mendingan kita buang aja yang kata yang kedua, ganti alif nun, hindani, atau dikasih al, al-hindani gitu ya. Ainun wa ainun maknanya sama dengan ainani ya. Nadhakhatun, sesuatu yang terpancar ya. Nadhakhatun wa nadhakhatun, sesuatu yang terpancar dan sesuatu yang terpancar. Maknanya nadhakhatani sama, 2 hal yang terpancar ya.
Wasalihun aidan li'atfi mithlihi alaihi, dan bisa juga diatofkan dengan kata yang semisal dengannya tadi. Ya, maksudnya gini, teman-teman. Ya, kalau az-zaidani ini dilepas alif nunnya dilepas, maka dia jadi zaidun mufrad. Kalau mau dibuat musanna, boleh tambah diatofkan dengan kata yang semisalnya. Zaidun diatofkan dengan kata zaidun juga, zaidun wa zaidun gitu. Rajulun wa rajulun, hindun wa hindun, ainun wa ainun, nadhakhatun wa nadhakhatun. Bisa diatofkan. Ya, bisa diatofkan dengan apa? Dengan kata yang serupa dengan dia. Zaidun ya dengan zaidun juga, rajulun ya dengan rajulun juga. Maknanya rajulun wa rajulun ini maknanya sama dengan rajulani. Ya, itu maksudnya. Seperti itu ya. Ya, wasalihun aidan li'atfi mithlihi alaihi, dan bisa juga ya kata yang tadi udah dicopot alif nunnya itu diatofkan dengan yang semisal dengannya. Gitu, yang semisal dengannya, seperti kata ainun diatofkan dengan yang semisal dengannya, yaitu ainun juga. Ainun wa ainun maknanya ainani. Ya, kama ra'aita fi hadhil amthilati, sebagaimana engkau saksikan pada contoh-contoh ini. Ya, yang tadi disebutkan ya contoh-contohnya. Baik, kemudian beliau lanjutkan kembali ya penjelasan tentang i'rabnya nih. Fazzaidani wa mithluhu, ya, rajulani wal hindani wa ainani wa nadhakhatani marfu'un. Ya, maka kata az-zaidani dan yang semisal dengannya, seperti contohnya kata rajulani, al-hindani, ainani, nadhakhatani, ini semuanya adalah kata yang marfu'. Ya, kata yang marfu'. Wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan 'anid dhammati, dan tanda rafa'nya itu dengan alif sebagai pengganti dhammah. Nah, ini yang menjadi syahidnya nih teman-teman. Ya, sekarang kan kita sedang membahas apa? Bab niyabatul alif anid dhammah. Ya, alif sebagai tanda rafa pengganti dhammah. Itu asalnya kan dhammah ya. Ya, karena dia musanna, maka dia dirofakan pakai alif, pakai huruf. Ya, biasanya kalau rofa itu kan pakai dhammah ya, marfu. Kata marfunya pakai apa? Pakai dhammah. Nah, kalau musanna, marfunya nggak pakai harokat dhammah, tapi pakai alif. Gitu ya. Jadi sini beliau katakan ini semua az-zaidani, rajulani, al-hindani, ainani, nadhakhatani, semuanya adalah kata yang marfu. Dan tanda rafa'nya adalah dengan alif, kata beliau, niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dhammah. Kenapa pakai alif? Kenapa enggak dhammah? Kenapa enggak wawu? Kenapa mesti alif? Li'annahu musannan, karena dia adalah musanna. Ini alasannya. Jadi kata yang musanna ketika rafa, maka rafa'nya pakai alif. Ya, bukan pakai dhammah, bukan pakai wawu, bukan pakai nun. Ya, ada enggak selain musanna yang dirafakan pakai alif? Enggak ada. Hanya musanna saja. Ya, dari mana kita tahunya ini perkataan mu'alif? Ya, fi tatniyatil asma'i khassatan, khusus untuk musanna saja. Ya, itu maksudnya. Oke, kemudian beliau lanjutkan. Wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi, dan huruf nun yang ada di akhir itu adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Ya, nih. Mana nih ya? Az-zaidani, ada nun kasrah. Rajulani wal hindani ainani nadhakhatani, ada ni semua yang kasrah sini nunnya ini adalah pengganti tanwin yang ada pada mufradnya. Ya, pengganti tanwin yang ada pada mufradnya. Coba az-zaidani mufradnya apa? Zaidun, ada tanwin ya, ada tanwinnya. Nah, ketika dia dimusanakan, mestinya ada tanwinnya juga dong, ya. Mestinya dia ada tanwinnya juga, ya. Tapi karena nggak bisa ditanwin, ya, az-zaida begitu kan nggak ada tanwinnya nih, maka didatangkanlah nun sebagai pengganti tanwin. Sama rajulani, ini asalnya apa? Rajulun wa rajulun. Nah, rajulun ada tanwin, wa rajulun ada tanwin lagi. Nah, tanwin ini ketika dimusanakan hilang, ya. Tanwinnya jadi hilang, rojula. Nah,
jadi sampai sini aja sebenarnya udah musanna nih teman-teman, sampai alif. Kan tadi alif itu penanda rofa'nya musanna ya. Nah, ini alif ini sampai sini udah musanna nih sebenarnya. Nah, dibawakan nun ini untuk apa? Untuk pengganti tanwin yang tadi hilang. Rojulun, nah ada tanwinnya ketika mufrad. Ketika dia di musanna rojulani. Nah, jadi nun yang ada di sini adalah pengganti tanwin yang ada pada mufrad, dan begitu seterusnya. Al-hindani, nah ini adalah pengganti tanwin yang ada pada kata hindun, ada tanwinnya di ujung. Ainani, nun yang ada di sini pengganti tanwin yang ada pada kata apa? Ainun. Ainun diganti ainani. Nah, jadi nun yang ada di sini penggantinya ya. Nadhakhatani juga sama, nadhakhatun wa nadhakhatun. Lihat di sini teman-teman. Nadhakhatun ada tanwin. Wa nadhakhatun, di sini juga ada tanwin. Nah, tanwin-tanwin ini mesti diganti, gantinya pakai nun. Ya, jadi untuk memusannakan suatu kata itu mudah ya, teman-teman ya. Tinggal tambahkan alif dan juga nun. Alifnya ini adalah tanda rofa, nunnya adalah pengganti tanwin yang ada pada bentuk mufradnya. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita terkait niyabatul alif anil dhammah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk membahas niyabatun nun anil dhammah. Ya, pembahasan nun sebagai pengganti dhammah. Berarti ini adalah alamah ya, tanda yang keempat. Ya. Jadi udah kita bahas 3 nih teman-teman. Tanda rofa itu kan ada 4, ada dhammah, ada wawu, ada alif dan nun. Dhammah sudah selesai, ya, wawu sudah selesai, alif barusan sudah selesai. Insyaallah di pekan berikutnya kita atau di video berikutnya kita akan bahas yang ini, ya, yaitu niyabatun nun anil dhammah, penggantian nun dari dhammah. Ya. Demikian mungkin kita cukupkan sampai di sini pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.